bagaimana kira-kira cara seseorang atau keluarga untuk menjadi anggota atau menjadi penerima PKH. Jadi di desa itu sudah ada yang namanya operator DTKS, Pak itu. Operator DTKS. Itu yang berwenang, Pak. Salam persepsi. Saat ini saya sedang berada di suatu tempat ini, di kediaman salah seorang yang memiliki profesi sebagai pendamping juga. Nah, persepsi saat ini akan mengajak semuanya untuk berbincang-bincang dengan seseorang yang memiliki profesi sebagai pendamping pada program Keluarga Harapan atau biasa disebut dengan PKH. Oke, saya jumpai narasumber kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak itu? Alhamdulillah sehat. Nah, ini saat ini tim persepsi bisa bertemu dengan siapa nama lengkapnya? Saya M. Mahfur Gufron, Pak. M. Mahfur. Ya, tapi kalau nama kampung Ipung, Pak itu. Ipung. Ya, Nah, Ipung. panggilan Ipung ya. Ya. Hampir sama dengan nama saya Itong. Iya. M. Mahfur Gufron. Gufron. M-nya itu apa, Pak? M-nya itu karena saya dilahirkan dari keluarga yang religius Islami, jadi bapak itu pengen anaknya sama dengan panutan beliau, jadi dikasih nama Muhammad, Pak. Nah, Muhammad Mahfur Gufron. Ya. Wus. Muhammad Mahfur Gufron. Gufron, ya. MMG. MMG. Kalau nyalek kan begitu Oh nanti. gitu ya. MMG gitu ya. Sayangnya saya tidak bakat nyalek, Pak. Iya. Ya, tim persepsi saat ini ngajak ngobrol-ngobrol Mas Mahfur berkaitan dengan profesinya ya. Iya, profesinya. Mas Mahfur ini sudah berapa lama menjadi pendamping di program Keluarga Harapan? Saya masuk di PKH itu 2016, Pak. 2016 ya. Berarti kalau terhitung ya 7 tahunan ya. 7 tahun ya. Jalan 7 ya. 7. 8 berjalan ya. 8 berjalan. 8 berjalan. Nah, sewindu, Pak. Sewindu ya. Sewindu. Ya hampir lah, hampir sewindu. Nah, selama sewindu itu atau selama hampir 8 tahun itu apa yang dirasakan? Kalau yang dirasakan karena basis yang kita dampingi itu kan masyarakat yang marginal ya, Pak. Kalau bahasanya kawan-kawan itu kan PKH itu kan menyeser atau garapan kita itu kan di level masyarakat, kalau kita ngomong miskin mungkin terlalu rentan. Jadi mungkin masyarakat yang kurang beruntung lah bagi kami. Masyarakat kurang beruntung ya. Jadi kurang beruntungnya itu dari segi baik dari kesehatan, pendidikan, dan juga nasib, Pak. Kesehatan, pendidikan, dan nasib. Ya, kalau nasab kan sudah ada yang bahas kelompok sebelah. Ya. Kalau yang nasib ini, yang nasib ini yang perlu kita perjuangkan dan perlu kita advokasi lah kalau bahasanya teman-teman. Artinya pendamping. PKH bisa ya mengubah nasib. Bisa, Pak. Banyak yang keren. berubah dari PKH itu banyak. Ini berarti kan kalau Tuhan menurunkan malaikat serta nabi-nabi, karena kata nabi kan ubahlah nasib kaummu kan begitu ya. Nah, berarti kan ada kaum rentan yang nasibnya sedang tidak begitu baik. Betul. Tidak begitu baik atau tidak pakai bahasa yang bagaimana? Kalau kita belajar dari Bu Guru dulu itu kan kalau bahasa Indonesia kan konotasinya kalau tidak baik berarti kan ada upaya untuk menjadi baik kan gitu. Ya, jadi kan ini rombongan orang-orang yang baik hati berarti kan? Baik hati di mata kami ya, Pak. Jadi karena kan profesi itu kan ada yang senada dengan jiwa kan gitu. Kalau dulu kan kita memang melihat potret di masyarakat, misalkan ada orang yang kondisi ekonomi di bawah kita itu kan hati kita kan terenyuh kan gitu. Jadi mungkin semendal. Kalau bahasa semendal hati kan seperti itu. Semendal hati. Nah, kira-kira selama hampir 8 tahun Om Mahfur. Ini program ini mulainya kapan ini? Kalau programnya sama dengan programnya PNPM dulu, Pak.
Jadi PNPM itu kan awalnya kan ada fase itu. Karena saya kan juga lama di program kemiskinan Betul, itu. betul. Ya, sekarang karena program pemerintah kan klaster ketiganya itu kan PKH, bantuan tunai itu. Klaster ketiga, Iya. artinya berarti masyarakat klaster Paling bawah. ketiga. Iya. Klaster 3 itu berarti siapa mereka itu? Kalau berbicara tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan itu kan ada 3 klaster, Pak. 3 klaster. Iya. Klaster pertama itu kan yang kelompok yang rentan tapi mereka masih bisa untuk berupaya untuk berusaha. Itu kelompok biasanya rentan tapi masih bisa berusaha dengan suatu usaha. Itu kan kalau dulu kita kenal kan ada BPR seperti itu kan sebenarnya kan sasarnya mereka. Terus klaster yang kedua itu kan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Banyak masyarakat seperti PNPM ataupun program infrastruktur PPIP dan lain sebagainya. Kalau PKH kan klaster 3. Jadi kan memang masyarakat yang sudah diberdayakan tidak bisa, diberi bantuan mereka sudah gagal ataupun tidak bisa, baru jalan terakhir pemerintah memberikan solusi adalah bantuan tunai ini, Pak. Bantuan tunai. Sejak 2007. Berupa uang. Berupa uang tunai, Pak. Uang tunai dikasihkan tunai kepada masyarakat yang berada di klaster 3. Betul. Nah, ini kira-kira klaster ketiga ini harapannya apakah kemudian menjadi klaster 2 atau klaster 1 atau bagaimana? Kalau klasterisasi itu Ketika kan ngomong program itu. indeknya kan sudah ada dari Menteri ya. Jadi kalau sepanjang yang kami arahan dari Bu Menteri ya, klaster 2 kan pemberdayaan sudah digarap oleh kelompok yang lain. Harapannya juga sama dari PNPM, maksud saya dari PKH pun ada tidak menutup kemungkinan nanti mereka akan naik klaster dengan berupa pemberdayaan yang ada di program Keluarga Harapan. Jadi di program Keluarga Harapan itu di Kementerian Sosial secara umum sekarang sudah ada yang namanya bantuan pena, Pak. Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nulis? Bukan. Oh. Kalau pena kan pulpen itu kan untuk nulis. Maksudnya pakai Bu Menteri sekarang kan di samping energik, semangat dan juga banyak terobosan kan, Pak. Jadi salah satu bentuk programnya adalah pena itu diberikan kepada keluarga, KPM ataupun masyarakat yang kurang beruntung. Itu bantuannya sekitar 5-6 juta per orang. Per orang. Mereka berusaha, dibimbing. Kalau mereka pemanfaat PKH bisa keluar dari klaster 3 ini, bisa berdaya dengan berusaha seperti itu. Berarti dia akan bisa masuk di klaster 2 ya? Bisa masuk migrasi ke klaster 2. Oh, naik kelas lah. Ini teman-teman persepsi luar biasa. Ada kawan-kawan seperti Mas Mahfur yang mendampingi masyarakat klaster 3. Harapannya nanti bisa kemudian mentas dari klaster 3 karena klaster 3 ini adalah klaster yang jumlahnya memang kalau di prosentase sampai seberapa persen, Mas Mahfur? Kalau dari populasi penduduk ya? Populasi penduduk biasanya kan kalau survei yang dilaksanakan oleh BPS, karena yang kemiskinan itu kan yang nangani di pusat kan TNP 2K, Pak itu. Jadi tim nasional TNP 2K, TNP apa 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Oh, jadi itu kan ada ya negara ngurusi ya urusan kemiskinan. Itu ketuanya kan langsung di bawah Pak Wapres. Sama dengan di tingkat daerah ada wakil gubernur, di kabupaten juga ada. Berarti kelembagaannya untuk penanganan kemiskinan itu ada di masing-masing level ya? Oke, masing-masing level. Pusat ada di Wapres sebagai koordinatornya. Koordinator, termasuk jangkauan untuk anggota seluruh timnya, itu nanti kan dari unsur dari kalau di pusat ada kementerian terkait seperti Kemensos selaku leading sektornya kita di bidang penanggulangan kemiskinan, ada dinas yang lain termasuk dinas pendidikan, kesehatan yang di bawah kenaungan PMK, Kemenko PMK itu. Kita ngomong yang ditanyakan tadi kan kita bahas berkaitan dengan persentase. Betul. Kalau kita ngomong dari data BPS, biasanya itu kan yang disasar adalah yang dikatakan dari hasil survei penduduk, survei kemiskinan, survei ekonomi itu kan biasanya kan 40% dari 40%. Margin data terbawah itu kan yang dianggap kemiskinan. Nah, PKH itu punya kriteria sendiri nanti akan menyasar siapa yang layak. Punya kriteria sendiri bukan berarti punya negara sendiri ya? Bukan, Pak. Kalau negara tetap NKRI, Pak. Oh iya, tetap NKRI harga mati. Cuman
kan tidak mungkin satu kementerian itu kan nyaplok punya kementerian yang lain dengan garapan yang sama, kan tidak mungkin. Punya atau kriteria memang sendiri. ada kebiasaan sesama menteri saling caplok menyaplok gitu? Sejauh yang saya tahu bukan nyaplok, Pak. Bukan nyaplok, mungkin hanya pinjam data. Ada irisan-irisan warga yang kemudian kalau waktu SD dulu kan ada itu. Iya. Diagram Venn ya. Ada begini, begitu ya. Ada data-data yang masuk yang bisa digarap oleh Kementerian A, ada yang bisa digarap juga. Ada yang bersama-sama. Ada yang bersama-sama. Ya, ada. Kalau kita di Kemensos kan kolaborasi, Pak. Jadi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kemudian di Dinas Sosial sendiri juga berkolaborasi dalam hal mereka memberikan kontribusi validasi dan verifikasi data. Jadi sasaran. Klaster 3 itu kalau digambarkan Mas Mahfur, itu masyarakat yang seperti apa, Mas Mahfur? Kondisinya karena begini, saya ini misalkan ya melihat orang miskin itu, dia nggak punya, misalkan rumahnya dindingnya bambu, lantainya masih tanah gitu ya. Dia miskin gitu ya. Nah, yang klaster 3 ini kalau digambarkan seperti apa? Kalau kita mengacu di Permensos, Pak. Jadi Permensos 13 tahun 2007 itu di situ ada 14 kriteria yang dikatakan miskin. Jadi kalau klasterisasi itu yang punya apa ya istilahnya, yang punya standarisasi itu adalah di TNP 2K. Jadi kalau kita itu kan sudah menerima data unggulan, ini loh garapan klaster 3. Tapi tetap kita mengacu kepada standar pelayanan minimal yang dilakukan di masyarakat. Jadi kalau jenengan pernah ngajukan surat ke desa itu. Jadi kan kalau tetangga saya mau berobat, ini kan di Jember. Nah, Bupati kan punya program yang namanya Jekren. Nah, sebenarnya kan penerjemahan bahasa dari tadi itu, Pak. Jadi yang dikatakan miskin itu kan menerjemahkan dari apa yang menjadi standar minimal. Jadi ada 14 kriteria itu, Pak. Salah satu yang jenengan sebutkan tadi, tanah lantainya belum beraspal semen. Lantai kok beraspal? Oh iya, bukan ya. Oh iya, semen. Maksud saya bukan terbuat masih lakaran kan seperti ini. Kalau di aspal kan silindernya masuk di mana? Gitu ya. Iya. Hampir rusak rumahnya nanti. Nggak jadilah. Iya, terus yang kedua, dindingnya juga masih banyak yang ubin kayu seperti itu, Pak. Ubin kayu. Ya, kayu atau gedek kalau kita bahasa Jemberan kan gedek. Gitu. Terus kemudian sumber penerangan itu ada listriknya, ada listrik tapi bukan listrik. Ada listrik, aneh ya? Bukan listrik. Ada listrik tapi bukan listrik. Aneh itu. Iya, maksudnya ngampung ke tetangga, Pak. Oh, ngampung. Iya. Ngampung. Iya, Meterannya di tetangga. Punya itu kan tidak harus beli. Jadi strateginya betul. adalah ngampung. Itu masuk kategori miskin juga. Kalau saya tidak punya listrik PLN, tapi saya menggunakan tenaga surya, itu masih masuk kategori miskin itu ya? Sepanjang yang saya tahu, kalau tidak masuk di kategori kan sumber penerangannya, Pak. Yang di situ disebutkan listrik. Listrik itu kan banyak. Jadi kalau tenaganya mungkin 450 watt mungkin tidak miskin. Tapi kalau menurut saya kriteria kemiskinan itu tiap daerah tidak sama, Pak. Seperti saya pernah di daerah Banyuwangi itu, rumahnya orang kaya, tuan tanah itu, Pak, yang banyak sawahnya, sertifikat tanah itu tumpuk-tumpuk. Itu mereka rumahnya, Pak, di daerah Tegal Delimo. Itu mohon maaf, kalau rumahnya masih lebih layak daripada yang miskin di Jember, tapi tanah mereka itu kan banyak. Apakah iya dikatakan miskin? Kan seperti itu. Oh, maka begitu ya. Saran saya mungkin melalui persepsi ini bagi pemerintah daerah ataupun kawan-kawan yang duduk di DPR bisa mengkaji ulang lah berkaitan dengan kriteria kemiskinan. Kriteria kemiskinan. Ya. Tapi yang sangat berdampak, yang sangat kasat mata itu kan kadang orang-orang menilai, oh iku loh, wong gak duwe. Nah, gak duwe dalam kacamata masyarakat itu kan berbeda dengan kriteria yang disodorkan oleh pemerintah itu, Pak. Jadi kalau dulu pernah kita kerjasama dengan BPS, jadi kawan-kawan mitra BPS itu kan menerjemahkan, misalkan mau mengusulkan orang miskin masuk ke dalam data, kalau dulu kan istilahnya kan BDT, Pak. Jadi basis data terpadu kemiskinan. BDT. Ya, BDT. BDT. Ya, T. Basis data terpadu. Kalau dulu PPLS, Pak Itong. Oh, PPLS. Ya, termasuk dulu. Kan dulu yang apa PPLS itu? Program Perlindungan Sosial. Program Jadi kan, Perlindungan Sosial. Ya, dulu kan sebelum adanya basis data terpadu itu kan ada yang namanya adalah PPLS. Ada PPLS 2005.
basis sosioekonomi kan seperti itu. Untuk tujuannya untuk program pemerintah sasar kemiskinan yang ada di 40% terbawah tadi. Kemudian PPLS 2008, PPLS 2011 terakhir itu sudah. Baru nanti 2015 itu perkembangan pendataan kemiskinan baru yang namanya BDT, Pak, basis data terpadu. Kalau ini Mas Mahfur kan menjadi pendamping PKH sejak 2016. Lokasi tugas di Kecamatan Puger. Poger. Iya, Puger. Iya. Kecamatan Puger itu kecamatan yang berada di ujung selatan. Di pesisir samudra, teman-teman persepsi. Nah, Mas Mahfur ini bertugas di sana. Nah, Mas Mahfur kalau bertugas di Kecamatan Puger kira-kira itu ada di desa mana gitu. Iya. Kalau surat tugas itu dari kementerian ke kami di Kecamatan Puger, Pak. Terus kemudian di lingkup kecamatan, instruksi dari tim koordinator kabupaten, kita pemetaan wilayah berdasarkan jumlah rasio dampingan. Nah, jadi kalau di Puger itu ada 2.500 KPM, keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan di tahun 2024 ini, per data per Juni. Itu sekecamatan? Iya, sekecamatan. 2.500. Kakak, Pak, ya, berbasis kakak. Itu pasti klaster 3 dia? Klaster 3. Wih, banyak ya? Iya. Kita awam ya, tidak melihat itu belum verbal ataupun sudah verbal mereka sesuai standar. Karena kita kan di program Keluarga Harapan itu kan datanya kan bisa dinamis, Pak. Jadi kadang sekarang miskin, sekarang kaya, kemarin kaya, sekarang miskin, kan dinamis datanya. Jadi kita 2.500 itu belum terjun ke masing-masing. Itu data di atas kertas ya? Data di atas kertas. 2.500. Nah, 2.500 itu didampingi Om Mahfur semuanya, Mas Mahfur semuanya? Saya ada 8 orang, Pak. Di 8 orang? Oh, ada teman-temannya? Yang saya sampaikan tadi di rasio untuk pendampingan, itu kan satu pendamping idealnya 250 sampai 300. Maka saya kebagian 312. Itu terbagi 2.500 sampai 300. Iya. Mas Mahfur 312. 312 yang saya dampingi. Wah, itu offset berarti dong. Ya, sodako, Pak. Hah? Itu pahala yang tidak bisa dinilai. Oh, gitu. 12 tambahannya tadi itu ya 12. Sebagai pahala. Harusnya kan 300. Nah, yang 12 itu mudah-mudahan menjadi amal jariah saya kan. Ini urusan nyokok pada Tuhan Yang Maha Esa ini kan ya. Mas Mahfur. Kan halal juga atau itu, Pak, itu? Hah? Halal juga nyokok kan? Kan tidak semua penyokokan. Kalau itu halal disebut halal, sedangkan regulasinya 250 sampai 300 iya. Kan? Kalau 312 kan berarti melebihi pagu kan? Itu ya. Meluber. Ya mari kita tanyakan pada malaikat-malaikat. Itu ya, tergantung yang mencatatnya. Mas Mahfur, itu 312 itu semuanya klaster 3. Klaster 3, Pak. Ya? Saya menilainya klaster 3. Kenapa? Karena data yang disajikan dari TNP 2K, dari Pusdatin sekarang, dari BDT tadi yang sampaikan, itu sudah melalui verbal dari masing-masing kementerian. Jadi istilahnya Kemensos itu hanya user, Pak. Jadi pemakai data. Ya, apalagi kami yang sudah ada SK dari kementerian bahwa dampingi ini PKH, dampingi ini KPM yang menjadi tugas di wilayahnya masing-masing. Ada tidak dari 8 orang yang ada di Kecamatan Puger atau mungkin sekabupaten Jember ini yang pendamping PKH-nya berasal dari keluarga klaster 3? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya. Berarti tidak mungkin dong keluarga klaster 3 menjadi pendamping PKH. Tidak boleh, Pak, itu. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Jadi kan punya kesempatan alasan sama. dari bansos itu kan yang pertama kan harus tepat sasaran toh. Kalau kita ngasih bantuan ke orang, itu kan enggak usah ngomong kementerian. Kita sendiri kan kalau mau ngasih bantuan itu kan ada kriterianya. Termasuk salah satu di kode etik kami, Pak. Itu kan ataupun di kode etik bansos itu kan enggak boleh. Di SOP-nya tidak boleh anggota keluarga ataupun yang satu kakak itu kan menerima bansos. Jadi kemarin saya ngantarkan surat pengembalian dana dari Kemensos, Pak. Jadi disinyalir ada keluarga penerima manfaat dari program sembako. Ya, itu kan ya semestinya bukan program kami, tapi karena kita adalah merupakan pendamping sosial yang dinaungi dinas sosial, ya kita asesmen ke lapangan mengantarkan itu. Jadi ada kasus istrinya menerima sembako, Pak, itu.
Dari Kemensos. Dari Kemensos. Itu kita kan tidak tahu. Nah, terus kemudian setelah ada screening data, ternyata suaminya adalah kepala keluarga itu merupakan penerima, mohon maaf, dia adalah ASN atau PNS, Pak. Ya otomatis kan tidak boleh. Sial dong. Sok sial. Kan rezeki, Pak. Sok sial. Sudah ketemunya itu ya. Iya, sepanjang nggak tahu kan rezeki itu. Tapi kalau setelah ketemu ya itu tadi ada surat cinta. Cinta. Dari Kementerian itu Keuangan. Suruh kembalikan. Nah, bentar. Tadi Mas Mahfur menyampaikan bahwasanya program PKH ini bantuan tunai. Iya, bantuan tunai. Kami ini awam tentang program PKH, sehingga saya ingin menanyakan, program PKH ini bentuk programnya apa sajakah gitu ya? Konon kabarnya ada bagi-bagi beras, ada yang bilang bagi-bagi uang, ada yang bilang apa itu bagi-bagi sembako begitu. Yang benar itu yang mana? Jadi kalau kita garis besarnya bansos itu ya, bantuan sosial itu kan wujudnya berupa apa aja Pak Itong. Bebas kan, pemerintah itu kan tergantung programnya apa. Asalkan tidak membuat kesialan. Iya, asalkan tidak sial tadi. Jadi kalau di Kemensos sendiri itu ada yang kita tahu di masyarakat itu kan ono beras, ada uang tunai, ada yang di pos, ada yang digesek kan seperti itu. Pos, gesek. Ya, gesek yang pakai merah putih itu Pak. Kartu apa ATM. itu? ATM. Kartu itu? Iya, ATM itu. Jadi ATM itu yang ya sama dengan ATM kita, cuman bedanya kalau ATM bansos itu kan merah putih. Jadi diwarnai agar pembeda. Jadi casing awal itu di lembar sebelahnya itu dibaliknya merah putih untuk menandakan itu bansos. Yang kedua ada tulisan kartu keluarga sejahtera. Itu dipastikan itu ATM itu adalah bansos. Oh, itu fungsinya ATM ya? Iya, ATM, Pak. Kartu yang warnanya merah putih. Merah putih, ya. Itu kartu itu diterima oleh masyarakat klaster 3. Masyarakat klaster 3. Berarti program PKH itu satu ada uang tunai. Ada uang tunai. Lalu ada pemberian beras. Kalau beras itu bukan, Pak. Jadi kalau beras itu adalah dari dirjen yang lain. Oh, dari Jadi kalau dirjen kita kan dirjen Linjamsos. Itu kalau itu dari rehabilitasi sosial. Jadi ada program kalau yang beras itu dari bantuan Badan Pangan Nasional. Kenapa kok PKH terlibat? Itu kan. Jadi yang mereka tahu kan lek bansos wis iku sing ngurusi. Yang bansos ya PKH. Sebenarnya tidak, hanya kita karena ada penugasan lain dari kementerian yang mau tidak mau karena urusan bansos ya ini menjadi tanggung jawab kita. Penugasan lain, Pak. Artinya dititipi tugas. Kalau titip enggak. Oh, tidak. Diperintah, Pak. Oh, diperintah. Ya. Ada tambahan. Iya. Ada tambahan titipan juga? Enggak, Pak. Enggak ya. Enggak. Apalagi artinya meskipun ada perintah untuk menjalankan seperti yang sampaikan Mas Mahfud barusan, menjalankan tugas yang bukan kewenangannya, tetap tidak ada tambahan salary gitu ya? Ya tidak ada. Berapa? Kita sudah merupakan tugas dari kementerian. Surat tugas itu kan ya kalau di birokrasi kan semestinya setiap surat tugas yang keluar itu kan ada secerca harapan kan Pak, entah itu bensin kalau bahasanya orang desa rokok kan seperti itu. Karena kalau berbicara tugas ya mau tidak mau kita amanat dari Bu Mensos ya kita laksanakan karena merupakan tugas. Jadi kembali lagi ke tadi kalau yang beras itu sebenarnya dari Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional. Mereka bermitra dengan PT yang vendornya yang pemenang lelang, mereka yang menangani atau yang mengawal proses mulai dari distribusi, pengambilan barang, stok, sampai diterimakan kepada KPM. Vendor itu berarti pihak swasta? Pihak swasta. Prosesnya mengikuti lelang mereka ya? Iya, mengikuti lelang. Jadi mereka pemenang lelang memerintahkan Bulog. Jadi pesan sekian itu yang berkaitan dengan bansos pangan. Nah, kalau yang PKH itu murni uang tunai Pak Itong. Oh, yang PKH murni uang tunai. Jadi tidak bisa diambil di warung, tidak bisa. Jadi bisa diambil itu ada di bank, ada ATM yang ada tulisannya ATM seperti itu. Terus kemudian ada di agen warung atau agen mandiri atau bank yang lainnya. Kebetulan saya sebut mandiri kenapa? Karena memang di Kabupaten Jember itu mayoritas 80% di bank mandiri, Pak. Bank mandiri ya. Mereka pemanfaat dari PKH itu tiap kalau dulu 3 bulan sekali,
mulai 2023 itu setiap 2 bulan sekali mereka mencairkan dana bansos. Mencairkan dana bansos PKH, setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Seperti itu. Januari, Februari dicairkan di bulan Februari. Yang Januari terus kemudian orang-orang klaster 3 ini makan dari mana? Ya kan namanya bantuan itu kan stimulan, Pak. Jadi tujuan dari pemerintah itu kan bantuan itu kan tidak sama dengan gaji loh sebenarnya. Oh, nggak sama ya. Jadi kalau kita edukasi ke warga itu kan melalui kegiatan kadang kita akan ada pembinaan kelompok setiap bulan. Itu kita edukasi, ada bansos yang tidak cair. Nah, itulah keluh kesahnya nyampe ke kita. Ya kita jelaskan sebenarnya dengan bahasa yang mudah dipahami. Bedakan antara bansos dengan gaji kan seperti itu. Kalau gaji kan apa yang ketika sudah tanggal 1 kita wajib terima. Tapi kalau ini bansos, ya tergantung hitung-hitungan dari pemerintah dan kecukupan keuangan. Asalkan kita penerima bansos memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh pemerintah, ya insya Allah cair, kan seperti itu. Saya ingat Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya adalah seluruh warga miskin itu pelihara oleh negara ya. Di apa? Ditanggung oleh negara. Ditanggung oleh negara. Di fakir miskin itu kesejahteraannya ditanggung oleh negara. Nah, salah satunya adalah program PKH ini ya. Nah, bentuk pertanggungjawabannya berupa program tadi. Uang tunai. Uang tunai. Meskipun saat ini tidak hanya uang yang diberikan ya, tapi lewat ATM atau lewat metode-metode yang lain. Bahkan dulu kalau nggak salah pakai kantor pos ya, pakai wesel. Iya, pakai kantor pos. Dulu awal-awal PKH ya? Itu pakai wesel, Pak. Pakai wesel, terus kemudian berubah lagi menjadi 2016 sudah transaksi digital. Jadi, transaksi digital. Dari penyaluran tunai menjadi non tunai. Pakai warga klaster 3 itu sudah siap ya menggunakan alat-alat itu. Nyatanya mereka cair tiap bulan, Pak. Berarti kan siap. Nyatanya cair. Kok bisa ya? Kadang-kadang mereka itu kalau diajak ke bank padahal takut ya, takut, gitu. Betul. Iya. Mau masuk sandalnya dilepas, depan pintu. Lah ini kalau ke ATM jangan-jangan kan juga takut mereka. Iya. Bahkan kalau mau keluar jangan-jangan segan karena apa? Dingin di dalam. AC gitu. AC. Ya. Apalagi perokok kayak Pak Itong itu. Sulit sekali untuk menemukan kenikmatan kalau di ruang ber-AC. Betul. Boleh ya saya merokok? Ya? Boleh. Memang saya tunjukkan kayak gini tadi itu mau ini minta izin. Karena ingat, dengan tadi kan bilangnya ada permen sos. Saya kan nggak suka permen. Saya yang permen, Pak. Karena nggak merokok. Iya. Kembali lagi pada kesiapan masyarakat klaster 3 untuk memanfaatkan dari tunai ke non tunai. Jadi dulu kebetulan saya pas masuk di program Keluarga Harapan itu awalnya memang saya sempat, Pak. Jadi sempat ada kan tiap 3 bulan itu tugas pendamping adalah mengabari atau mendistribusikan undangan kepada penerima manfaat. Jadi saya nyebar undangan dulu sama teman-teman pendamping PKH waktu itu. Kebetulan masih 5 orang waktu 2016. Jadi kita jadwal dengan pos, undangan ke warga disampaikan, baru kita sepakati kapan penyaluran di kantor pos juga. Di kantor pos. Ya, tidak di balai desa waktu itu, di kantor pos. Karena kenapa kok tidak di balai desa? Takut sama dengan program BLT itu, Pak. Dulu kan ada 2015 kan BLT yang disobek itu kartu kuning. Nah, itu kan eranya presiden sebelumnya. Sekarang era Pak Jokowi itu kan sudah transisi digital. Jadi ketika masyarakat benar yang jenengan sampaikan tadi, Pak, sing jenenge gemblebek, sing jenenge keringetan itu ya terjadi, Pak. Mereka takut megang ATM itu loh, takut. Jangan sampai masuk ke yang dengan sampaikan masuk ke ruang ATM. Nah, itu kita edukasi waktu itu, Pak, caranya. Kita edukasi, Bu, mau tidak mau ini bantuan satu. Karena mungkin pertimbangan dari Bu Hovifa waktu itu, menterinya kan Bu Hovifa, Pak, waktu transisi. Nah, mensosnya ya? Mensosnya Bu Hovifa yang sekarang kemarin jadi gubernur. Ya. Itu pertama kali yang mencanangkan transaksi dari tunai ke non tunai. Sebenarnya kalau berubah dari konsep awal itu kan sudah berubah, Pak. PKH itu kan bantuan tunai bersyarat. Tunai masih bersyarat lagi? Bersyarat, iya. Apa syaratnya? Dalam? Maksudnya syaratnya itu apa? Syaratnya ya sesuai dengan kriteria tadi. Saya sampaikan tadi kan kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, berkaitan dengan anak mereka sekolah di mana, kalau SD-SD-nya di mana, dia aktif absennya apa enggak, apa bolosan.
terus kemudian SMP di mana. Kalau yang kesehatan berkaitan dengan kehamilan dan posyandunya, Pak. Nah itu. Jadi saya lanjutkan. Jadi transisi itu kita edukasi. Jadi awalnya KPM itu tidak datang ke bank, Pak. Karena kalau datang ke bank, bayangkan nasabah teller konvensional saja. Kita kalau ke bank antrian itu kan maksimal 50. Nah ini kalau satu desa yang saya dampingi 200 apa enggak penuh bank itu. Padahal 12 desa di Kecamatan Buker. Maka ada semacam kesepakatan memang dari kementerian menyarankan bahwa layani KPM dengan sebaik-baiknya. Maka kita koordinasi dengan kepala cabangnya bank, waktu itu 2016 Bank BNI kebetulan. Jadi kita yang jemput bola, Pak. Jadi kita ngambilkan aplikasi dari bank untuk pembukaan rekening, kemudian kita undang KPM untuk tanda tangan dan menyerahkan melengkapi persyaratan. Itu kan biasa kalau CIF atau aplikasi bank itu kan dilengkapi KK sama KTP. Betul. Itu adminduknya ya. Yang menjadi pejabat banknya kita, Pak. Jadi membantu tugas bank. Setelah tanda tangani seolah-olah menjadi pejabat bank ya. Seolah-olah menjadi petugas bank. Asik. Ganjarannya akeh mana, Pak? Jadi seperti itu. Oh iya. Itu kalau itu orang bisnis sak lembar piro wis tek-tekane kan gitu. Iya. Itu nggak ada sama sekali. Jadi kita memang tugas. Kita setelah selesai dari balai desa, KPM yang tak datang kita datangi ke rumahnya, Pak. Datang ke rumahnya kita, iya. PKH. Terus kemudian kita serahkan ke bank, baru nanti ketika bank selesai, ATM dan buku tabungan aktivasi di balai desa. Jadi tidak dibayangkan ngambilnya terus awal-awal ke bank, enggak, Pak. Jadi waktu itu kita distribusikan di balai desa, mulai dari aktivasi sampai pencairan pertama. Nah, baru ketika 3 bulan berikutnya kita kabari, Bu, ayo silahkan dicek ATM-nya. Gimana, Pak? Sulit juga kita, Pak Itong, karena di Mas SOP. Mahfud kok begini-begini, itu ngabarinya pakai apa itu? Saya? Pakai HP, Pak. Oh, pakai HP? Iya, pakai HP. Jadi berarti klaster 3 itu sudah punya HP? Pakai. Jadi kalau ada yang punya HP yang enggak. Oh, enggak semuanya enggak ya? Semua. Kalau yang enggak punya HP, kita siasati biasanya ya itu, door to door atau. Tapi memang enggak ada syarat ya? Harus punya Android. Masyarakat gitu ya? klaster 3 yang punya HP dicabut? Oh, tidak. Enggak tidak, ya? Pak. Ya kan itu kan rezeki yang yang lain, karena orang yang berusaha kan tidak menutup kemungkinan dari sumber yang lain. Oh begitu ya. Tapi kan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu kan mungkin sumber utamanya tersendat kan seperti itu. Bisa jadi hadiah kan. Ini juga menjadi kenapa kemudian BPS atau tadi siapa itu PPLS ya? Iya. PPLS tidak memasukkan indikator ke-15. Iya. Yang miskin mereka adalah yang tidak punya HP. Gitu ya. Iya. Jadi kalau sebenarnya di kuesioner kita, Pak, waktu ini sudah masuk ke dalam ini sudah. Jadi kan misalkan Pak Itong mau menjadi atau calon penerima bantuan PKH itu ya. Kalau dulu itu ada yang namanya pertemuan awal, Pak. Jadi pertemuan awal itu langkah-langkah menuju menjadi penerima PKH baru cair dapat rekening itu sangat panjang sebenarnya. Yang pertama kita terima surat dari Kementerian Sosial, melalui Dinas Sosial, melalui Korkap, baru ke kami. Itu kita undang, Pak. Kita undang, datang ke balai desa, sesuai dengan jam yang ada di undangan yang kita sepakati. Saya manggil satu-satu, menanyakan, Pak. Pak Itong, jenengan anaknya sekolah di mana? SD. Ya, misalkan seperti itu. Ya kita tulis, SD mana? Sekian. Itu awal. Mbuh kuwi jawabannya bener nggak, kita nggak tahu, Pak. Yang penting kita kan menjadi hakim berdasarkan data, kan seperti itu. Asal Jaksa. ngomong, ya kita tulis sumber dari KPM. Itu kegiatan itu namanya apa itu? Validasi data. Validasi ya, awal ya. Jadi tahapan awal untuk menjadi penerima PKH itu awalnya seperti itu dulu. Kemudian setelah selesai, saya memasukkan ke aplikasi yang namanya Program Keluarga Harapan. Itu Program Keluarga Harapan. Itu satu-satu. Itu ada foto KPM, ada foto saat diwawancarai ketika tanya jawab, ada foto pelaksanaan di balai desa seperti itu. Teman-teman PKH bisa wawancara ya? Bisa, Pak. Dilatih juga. Ya. Tapi kan hanya sebatas itu tadi, mencari kriteria yang masuk di PKH. Jadi kalau kriterianya kan, saya tanya tadi kan sekolah di mana itu berarti kan unsur kesehatan, Pak. Terus kemudian misalkan ada orang tua di dalamnya, misalkan ada, ini Bu, ini ada orang tuanya yang umur 60 tahun, masih hidup, masih, oke, berarti kita masuk di unsur lansia atau disabilitas, Pak, seperti itu. Terus kemudian, misalkan ibunya perutnya lagi membesar nih,
Membesar karena apa? Santet. Karena hamil, Pak. Oh, hamil. Ya, mungkin karena hamil. Jadi itu kan kita tanyai. Kalau yang laki-laki, makanya kenapa kok PKH itu perempuan? Salah satunya itu, Pak, mungkin. Karena kan tingkat kejujuran antara laki-laki dan perempuan memberikan fakta itu kan lebih 80% mungkin lebih jujur yang perempuan. Bukan berarti mendiskriminasikan kita yang laki-laki loh ya. Perempuan orangnya lebih Ya, jujur dari lebih jujur. laki-laki. Tantangan bagi orang laki-laki. Betul, kan, ya? betul. Jadi itu kembali ke topik. Jadi setelah selesai, Hostnya itu saya, bukan jenengan. ya begitu selesai. Kembali lagi ke topik teman-teman persepsi. Oh siap, siap. Iya. Ini nggak ada kopinya, jadi kurang Iya, nggak fokus. kurang fokus ya. Jadi Kembali lagi ke topik. setelah selesai saya lakukan pemutahiran, validasi, baru kita masukkan di entry data, Entry data. hasil validasi. Kita kirim ke kabupaten, data tersebut terkirim melalui online, baru divalidasi dan verifikasi oleh kabupaten secara berjenjang. Ada Korkap, ada Korwil, kemudian di tingkat pusat, baru ada data kedua yang namanya data hasil validasi yang siap untuk dibuatkan rekening, Pak, yang layak. Jadi ada istilahnya eligible. Kalau eligible itu berarti layak. Bahasa Indonesianya apa? Eligible. Eligible itu berarti layak, Pak. Layak, ya. Ya, layak menerima bansos PKH. Dengan kriteria apa? Dia punya anak sekolah, dia punya atau hamil atau anaknya masih di bawah umur 6 tahun itu masih di layanan posyandu, atau ada keluarganya yang nun sewu, ada yang disabilitas atau yang lansia umur 60 ke atas. Jadi setelah itu tapi persyaratan utama tadi tidak lepas ya. Artinya misalkan begini, ada orang kaya. Ada orang kaya, kepala keluarganya dapat perempuan, undangan. Kepala keluarganya perempuan, dapat undangan. lalu gitu ada anggota keluarganya disabilitas. Apakah dia itu bisa masuk juga? Tidak juga, Pak. Tidak juga ya. Berarti filter pertama adalah mereka miskin apa tidak. Ya. Nah, kalau memang dia miskin, maka lanjut ke pertanyaan. Tetapi kan kalau di desa dinamikanya kan kita bagaimana komunikasi dengan mereka. Jangan-jangan persepsi mereka kalau sudah diundang ke balai desa itu sudah pasti dapat bantuan. Ya kita jelaskan tujuan dari pertemuan ini adalah warga yang ini hanya tahapan awal. Jadi nanti ada tahapan selanjutnya untuk verifikasi dan validasi. Selanjutnya kita serahkan ke Kementerian Pusat untuk memfilter data. Filter data lagi. Tapi ya. strategi pendamping kita akan tahu, Pak. Biasanya pihak desa kan bisik-bisik, iki wong sugih, iki mobilnya kan seperti itu, Pak. Oh Karena begitu ya. Iya. Artinya Sepanjang memang desa ada ya. itu. Tapi kalau kita kan objektif, Pak. Ya kebetulan kalau saya tugas di lokasi desa saya sendiri. Jadi itu tahu kondisinya. Oh ini memang benar-benar sesuai dengan 14 kriteria. Ada yang tidak sesuai dengan 14 kriteria, itu kita tahu. Tapi kalau yang di desa lain, kebetulan saya kan kadang kita pendamping ditugaskan tidak di wilayah desa kita, Pak. Oh iya bisa ya. Ya. Karena tadi itu ya, Ya. rasio itu tadi ya. Maka yang kita gunakan adalah kearifan lokal. Tanya ke sini dan sebagainya. Tapi tidak satu pihak. Karena kalau saya tanya ke tetangga ini, ya kalau dia suka sama ini karena faktornya dislike, kan Bisa. berarti kan Bisa bohong juga iya, kan. penilaiannya kan subjektif nantinya, Pak. Jadi kita pakai data pendampingnya. Jadi Ini seragamnya PKH. ini seragam terbaru, Pak. Wis, Iya. seragam terbaru PKH. Iya nih. Iya, 2024. Warnanya apa ini namanya? Warnanya marun, Pak. Maron ya. Nggak ada ya. Kalau warna itu kan pelangi kan merah, putih gitu ya. Iya. Ini merah, Pak, tapi marun kalau istilahnya anak sekarang. Berarti sudah tidak merah lah. Iya. Kenapa kira-kira? Gimana, Pak? Kenapa kira-kira kok sudah tidak merah? Lah itu yang saya nggak tahu. Kalau Seragam ini saya pribadi, didapat oleh seluruh pendamping PKH. seluruh pendamping. Berarti selain honor, pendamping Atribut PKH kerja, itu apa? Atribut kerja ini. Atribut kerja itu berupa apa? Ada rompi yang Rompi. saya pakai ini Ini kiriman dari pusat. dari pusat, Pak. Iya. Ya saya kan orang pusat, Pak. Ya. Iya. Punya dekengan di pusat. Punya. Oh, iya. Tapi kebetulan sekarang lagi ndak tokcer, Pak. Iya. Jadi ya seperti inilah. Jadi terus ada baju, Pak. Baju. Iya. Bajunya warnanya apa? Warnanya macam-macam, Pak. Jadi saya mulai 2016 itu sudah warna-warni. Sudah warna-warni. Iya, karena memang hidup harus berwarna, Pak itu. Kalau satu warna kan tidak indah. Ada hubungannya tidak dengan presiden yang warna-warni? Itu saya tidak tahu. Saya tahu ya. Itu ya. Hanya Kalau dulu Menteri Sosialnya adalah Bu Hovifah, itu kan identik dengan partai PKB begitu ya. Lalu kemudian sekarang Bu Risma hari ini Dari PDIP, itu dari gitu ya. PDIP gitu ya, sehingga warnanya juga berbeda begitu, meskipun sudah tidak merah lagi Betul, saat ini. betul. Ya. Ada yang mengkonotasikan seperti itu. Mas Itu- Mahfur kembali ke topik. Nggih. Nah, dalam perjalanannya pendamping PKH ini kan sudah
lama sekali, kemudian mengimplementasikan program. Salah satunya tadi adalah bantuan tunai, ya, bantuan tunai. Pertanyaan saya, tapi bukan pada bantuan tunainya, ngurusi stunting juga tidak? Di kebijakan terbaru ya Pak, mulai 2023 itu. 2023? Ya, itu dari pusat harus memasukkan modul stunting di dalam pertemuan-pertemuan keluarga. Jadi termasuk kemarin masih uji Pak. Kita masih ada beberapa kalau di Jember kan ada 364 pendamping yang di Kabupaten Jember. Pendamping PKH. Se-Kabupaten Jember. 365. Banyak ya. Itu kemarin dari hasil Rakornas tahun 2023 per kecamatan kita mengirimkan 2 orang untuk mengikuti diklat stunting secara online. 2 orang diklat stunting. Iya, stunting. 2 pendamping berarti 2 pendamping. Kebetulan di kecamatan masih korcam sama teman saya pendamping, saya belum Pak. Mungkin sorry. Tadi itu menyebut ada modul. Iya, ada modul. Ada modul itu modul apa itu? Modul stunting. Mulai Modul dari stunting. pencegahan, penanganan. Ada berapa modul? Ada 1 Pak. Cuman ada beberapa bagian. Terus yang diuji cobakan tadi itu apa? Yang diuji coba maksudnya adalah kawan-kawan pendamping PK ini yang tadinya kan tidak fokus menangani kesehatan bidang stunting kan seperti itu. Tapi kemudian dari TNP 2K melalui Kementerian Sosial kita diminta untuk juga melayani KPM yang kita dampingi agar tidak masuk dalam stunting atau kalau masuk kita tangani secara segera. Jadi sinergitas istilahnya Pak Itong. Khusus di KPM-nya ya? Khusus di KPM. Kita tidak melebar di luar wilayah dampingan. Itu kan sudah ada garapan dinas sosial dan yang lain-lain. Dinkes maksud saya. Jadi seperti itu. Nah, ini kok uji coba ini padahal kan targetnya Pak Jokowi Presiden ini kan di tahun 2024 ini sudah tinggal 14% ini prevalensi stuntingnya. Kok masih uji coba ini? Iya, karena di PK sendiri itu kan sebenarnya fokusnya adalah di keluarga itu kan di keluarga dampingan Pak Itong. Jadi ada perubahan perilaku yang diharapkan, kan tujuan dari PK itu kan di samping untuk meringankan beban meringankan beban pendapatan, betul, pengeluaran, juga mengurangi pendapatan seperti itu, mengurangi angka kemiskinan otomatis karena memang tujuan dari program kemiskinan kan seperti itu. Terus juga untuk mengubah perilaku Pak, yang tadinya, ya, jadi motivasinya adalah anak enggak sekolah diberi bantuan karena syaratnya harus sekolah dan rajin Pak. Kalau enggak rajin ya enggak akan. Berarti kalau anak itu enggak sekolah? Ya enggak dapat Pak, ditangguhkan bantuannya. Jadi misalkan anaknya Pak Itong masuk PKH, Pak Itong masuk PKH, atau saya masuk PKH, atau keluarga saya. Anak saya enggak sekolah, ya ditangguhkan bantuannya, enggak cair istilahnya di tahap di mana mereka yang tidak aktif sekolahnya. Termasuk yang ke posyandu. Awalnya kan hanya itu Pak. Yang ke posyandu silahkan ke posyandu. Nah kebetulan karena usia PKH itu kan di kriteria yang kedua ada di bidang kesehatan. Nah kesehatan itu kan memang amanatnya Pak Jokowi yang jangan sampaikan tadi. Bahwa untuk penanganan dan pencegahan stunting itu kan sangat penting. Jadi anak KPM yang masuk di usia 0 sampai 6 ataupun ibu hamil yang masih dalam tahap kehamilannya itu kan juga dapat bantuan dari PKH. Mereka juga harus. Kalau ibu hamil dari dulu ya hamil. Iya, maksudnya dapat bantuan PKH itu kan selama mereka hamil itu kan di samping wajib untuk datang ke fasilitas kesehatan posyandu ataupun ke pustu, mereka juga kita edukasi. Ini loh nanti kalau anaknya sama kurang gizi seperti itu, modul stunting kita berikan di sana. Itu mulai tahun 2023. 2023. Ya? Sasarannya adalah KPM, ya, anak keluarga KPM ya. Nah, Mas Mahfur, banyak yang cerita data KPM PKH itu dari tahun ke tahun berubah-ubah. Iya. Bahkan kalau dulu kabarnya sulit memutakhirkan. Iya. Apa betul itu? Kata siapa Pak? Kata orang sih. Oh gitu ya? Ya, kata orang. Iya. Kata orang yang berseliweran. Kata orang yang berseliweran ya. Iya. Andaikan bisa kita tangkap kan bisa tanya itu ya siapa mereka. Iya ya. Sayang sekali jangan nanti hanya karena seberapa gelintir orang kan marwah di Pusdatin atau kemiskinan bisa menjadi dampaknya kan seperti itu. Tanpa kemudian kita obrolkan siapa yang membawa
informasi itu, kira-kira informasi itu betul apa tidak? Ya ada benarnya juga Pak. Iya, jadi ada benarnya itu yang mana? Yang berubah-ubah setiap tahun atau yang sulit kalau memutakhirkan? data penerima PKH itu berubah pasti Pak. Yang namanya kemiskinan yang saya sampaikan tadi, sekarang miskin besok kaya, kemarin kaya sekarang miskin. Nah itu perubahan itu yang sangat kasat mata bisa kita antisipasi lebih awal. Oh, gitu. Nah yang sulit yang jenengan sampaikan itu mungkin karena ini Pak, ada perubahan dari pergeseran basis data terpadu tadi Pak. Jadi kalau dulu kalau mau dapat PKH itu diusulkan oleh kepala daerah atau bupati baru masuk dulu Pak di kementerian antri. Urutannya gitu ya, mekanismenya? Dulu ya, dulu awalnya mulai 2007 sampai 2015 itu dari bawah dulu. Dari Jadi bawah. usulan dari kabupaten. Maksudnya bawah itu bawah apa ini? Bukan bawah meja yang jelas. Oh. Maksudnya dari klaster bawah. Dari klaster desa, bawah. kan tidak mungkin bupati Merocomor kan tidak mungkin. Oh, saya kira bupati keliling-keliling ini, iya. mumpung mau pilkada. Oh gitu ya. Enggak, mereka biasanya pakai surat dari OPD minta data BNBA ke kecamatan ke desa. Itu Kecamatan bukan ke kami desa. Pak, bukan pendamping. Jadi Oh, ranahnya bukan ya? birokrasi. Jadi ranah birokrasi kemudian kuota Jember misalkan ada 3.000 KPM. Maka bupati mengusulkan 4.000, cadangan 1.000. Diusulkan ke provinsi ke pusat. Seperti Ada yang cadangan juga ya? ada Pak. Karena kan jagani tadi itu Pak Etong, kuota tidak terserap kan mungkin pertimbangannya seperti tapi memang 10% ada di cadangan itu. Nah setelah itu 2017, 2018 sampai 2019 pendamping PKH mandul Pak. Wih, bisa mandul ya? Bisa mandul kita. Karena memang Ceritanya banyak yang bujang bagaimana? Pak. Oh, Enggak. Ini maksudnya mandul itu, kalau dulu kan kita terima data sebelum ke lapangan, kita verbal dulu Pak. Nah, tahu-tahu setelah existing dari PPLS menuju BDT tadi, mekanisme agak ada perubahan. Yang tadinya dari bawah ke atas, sekarang tiba-tiba muncul dari atas red. Ini loh masuk datamu yang harus kamu dampingi tanpa melalui proses yang tadi penyaringan atau validasi tadi. Itu mungkin yang menurut Pak Itong yang ada benarnya juga. Saya tidak menerima itu secara tidak benar enggak. Memang ada benarnya juga. ada benarnya juga. Itu. Berarti ini kan faktor apa ya? Siluman, Pak. Enggak, maksud saya faktor data yang di atas kertas tadi, Iya. itu proses update-nya mungkin tidak bisa harian kan, Iya. sehingga perkembangan di bawah ini Lama. kan tidak bisa ditangkap kan secara cepat. Nah, Mas Mahfur, konon kabarnya juga ada orang kaya yang macak miskin dengan harapan bisa masuk sebagai keluarga PKH, benar tidak? Benar sekali itu. Oh, ada ya? Banyak ditemukan seperti itu. Contoh kecilnya begini, Pak. Jadi masuknya atau penambahan data kemiskinan itu kan dinamis. Siapa yang bisa menambahkan? Kalau sekarang sesuai dengan Permensos 1 2019 tentang PDT, itu kan disahkan setiap dulu kan 6 bulan sekali, Pak. Jadi 2 kali kan yang disampaikan dalam tadi. setahun ya? Iya. 2 kali. Nah, sekarang mulai ada Permensos 1 2019 itu tiap bulan bisa ngesahkan, Pak. Oh, setiap bulan bisa? Iya, tiap bulan bisa ngesahkan. Jadi, siapa yang mengesahkan? Pemutakhiran menteri. Oh. Jadi tiap kalau dulu kan berjenjang lama. Nah, ini mekanismenya nggak berjenjang lagi berarti? Enggak, sudah langsung akses ke pusat. Cuman kan melalui mekanisme verifikasi berjenjang, Pak. Kalau dulu kan enggak, akses tidak bisa diakses, artinya aksesnya terputus ke berjenjang. Enggak tahu apakah operator itu nanti di entry atau dieksekusi apa enggak, kita kan enggak tahu. Nah, berarti sama dengan ini ada jalan tapi tidak bisa dilewati gitu ya? Nah, sekarang ada jalan, wahananya ada, sarananya ada untuk melakukan updating data itu melalui operator desa. Namanya operator DTKS kan seperti itu, Pak. Jadi Mas Mahfur, sekarang saya mau bertanya ini. Peranan desa di dalam program PKH ini apa saja? Oh, sangat besar, Pak. Oh, bisa Iya. dicontohkan? Misalkan apa, Mas? Contoh sekarang mungkin kawan-kawan atau Pak Itong juga pernah mendengar di masyarakat yang jadi perangkat desa dan kasun. Wah, iki datane pancet ae yang ngusul no sopo kan seperti itu. Padahal kalau kita kaji kembali itu sebenarnya kan pertanyaan yang mengandungkan berbanding terbalik dengan fakta, Pak. Loh, warga masyarakat itu punya siapa? Terus kemudian Betul. dinas minta data kok tidak dipenuhi seperti itu. Nah, akhirnya
karena disalahkan terus-menerus, mungkin di pemerintah pusat, kemudian di Kemensos itu membuat Permensos tadi, Pak, tentang data pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi di desa itu sudah ada yang namanya operator DTKS, Pak itu. Operator DTKS. Itu yang berwenang, Pak. Ini operatornya tugasnya apa ini? Tugasnya adalah memverifikasi dan memvalidasi data. Verifikasi dan validasi bersama data. Pemerintah desa melalui BPD di musyawarah desa. Jadi tidak syukur-syukur berarti mengganti operator desa ini kan bukan masyarakat kan, ya, tapi masyarakat yang ditunjuk kan, Pak. Masyarakat yang ditunjuk atau mereka perangkat desa? Tidak harus perangkat desa. Oh, tidak harus ya. Jadi apa ya istilahnya, orang yang dipercaya oleh kepala desa untuk menangani pendataan di DTKS ini. Oh. Ya, tapi rata-rata memang karena mungkin penganggaran di desa itu kan minim, karena memang tidak ada anggarannya, Pak itu. Jadi tidak ada pos dari dinas sosial, dari provinsi maupun Kemensos yang menganggarkan tentang operator DTKS, tidak ada. Loh, terus yang operator itu suruh gotong royong atau suruh dihisap tenaganya gitu? Bukan, maksudnya kan di desa itu kan banyak ada undang-undang desa kan melimpahkan kewenangan di tingkat desa. Oh. Ya masalah operator APD menangani kemiskinan tidak mampu untuk menganggarkan honornya operator desa. Kalau dulu siasatnya di waktu kita awal COVID itu masih sharing, Pak. Jadi sharing. Kan waktu itu kan sharing berarti sharing duit ya? Sharing kebijakan. Oh, sharing kebijakan. Iya, sharing kebijakan. Jadi 2021 itu kan ada COVID, kita COVID. Kemudian kalau yang saya ingat di DPMD juga ada kebijakan bahwa BLT. Nah, itu salah satunya adalah opsi untuk celah untuk memadankan data adalah perbandingan komparasi data antara PKH dengan BLT-DT yang diusulkan oleh desa. Betul. Nah, awalnya dari situ kebijakan dari Bappemas meminta untuk mengirimkan data operator DTKS. Nah, setelah itu 2022 kabur, baru 2023 ini Dinas Sosial meminta kepada masyarakat, kepada kepala desa untuk mengirimkan nama operator pengelola pangkalan data di tingkat desa operator DTKS tadi. Pengelola pangkalan data DTKS. Apa tugasnya operator ini? Yang pertama yang namanya operator berarti kan yang mengoperasikan data. Dari mana sumber data? Urusannya komputer iya, ini ya. Dari mana sumber data? Bisa data baru, masyarakat yang belum masuk di DTKS atau data kemiskinan, yang belum pernah dapat bantuan. Yang kedua, bisa data dari penerima bansos tadi, Pak. Dari BKH, dari PBI, PBI-JKN, terus kemudian dari program yang masuk. Banyak singkatan-singkatannya. Banyak, Pak. Apa terus PBI? Kemudian PBI itu program bantuan iuran, Pak. Jaminan kesejahteraan sosial. Atau KIS yang dibayari. Bantuan, iuran, jaminan kesejahteraan nasional. Atau KIS yang dibayari oleh KIS. Ya. Ada yang PBID kan dari kabupaten, dari Pemda. Ada juga sumber data yang dari puskesmas, Pak. Biasanya kalau yang dari puskesmas itu kan yang tidak masuk di program pakai SPM itu loh, Pak. Dari Dinas Kesehatan. Itu masuk juga di kemiskinan. Surat pernyataan miskin, SPM itu. Jadi yang jangan sampaikan orang kaya masuk, ya itu mungkin karena mau operasi. Ada juga. Modus seseorang dimiskinkan dengan cara SPM itu toh. Pinjam rumah ada itu. Pinjam rumah. Karena memang syaratnya kan harus memenuhi kriteria, dindingnya dan lain sebagainya itu kan. Kalau pinjam rumah lalu orang pemilik rumah tadi mau pinjam kemana itu? Ya itu kalau dibutuhkan mau pinjam di mana. Jadi itu, Pak. Jadi filter datanya operator dari sana. Nah, tinggal nanti bersama BPD sesuai dengan Permendes yang ada. Saya tahu seperti itu. Kalau dulu kan rapor apa jadi Pak Kades. Nah, sekarang ada undang-undang desa, BPD kan diberi ruang untuk menentukan atau melaksanakan musyawarah desa. Termasuk salah satunya adalah insidentil untuk menetapkan atau mengusulkan atau menghapus data kemiskinan setiap terjadi perkembangan data. Itu boleh, Pak. Itu per bulan ya? Per bulan. Berarti data per bulan itu bisa bertambah karena memang ada orang miskin baru. Bisa berkurang karena tadi layak. Sudah tidak memenuhi kriteria lah. Memenuhi kriteria. Ya. Jadi itu. Jadi sekarang peran desa sangat besar. Peran desa sangat besar ya. Salah satunya peranan mereka adalah menetapkan ya di dalam Musdes. Melalui Musdes. Ya, jadi kalau ada data kemiskinan yang tidak melalui Musdes pasti tertolak, Pak. Pasti tertolak. Mas Mafur, ini sebelum kita akhiri, saya mau bertanya satu. Bagaimana kira-kira cara seseorang atau keluarga untuk menjadi
menjadi anggota atau menjadi penerima PKH? Waduh, kayaknya pertanyaan pesanan ini. Ini mau iya dong. Warga miskin kan kadang-kadang kan mau tanya itu kan malu, takut gitu ya. Sehingga pesanan itu saya tangkap dan perlu saya sampaikan. Siap. Jadi bagi warga yang belum menerima bansos itu ada 2 jalan, Pak. Yang jalan pertama melalui offline atau melalui bisa mengunjungi offline itu bisa mengunjungi ke pihak desa, minta didaftarkan ke DTKS melalui operator desa. Langsung ya? Iya. Seseorang atau Boleh, keluarga Pak. tadi langsung Boleh, ke desa? Iya. Apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa adalah kartu keluarga, fotokopinya, kemudian foto diri. Foto diri? Ya, kepala keluarganya atau anggota keluarga. Oh, cukup kepala keluarga? Ya, dan foto rumah tampak depan, Pak. Rumahnya berarti nggak perlu dibawa ke balai desa, teman-teman? Nggak perlu, foto rumahnya saja. Fotonya saja. Atau yang kedua melalui jalan online, Pak. Nah, ini bisa mandiri. Sekarang kan sudah ada HP. Orang miskin kan nggak bisa online. Ya, tetangganya kan ada, Pak. Oh, tetangganya. Ya, jaluk tolong kan bisa seperti itu. Terus? Kalau yang online mudah, Pak. Malah. Kemana itu? Ada alamat situsnya atau gimana? Ada, silakan buka di Play Store, itu dicek bansos. Play Store ya? Ya, silakan nanti. Di Play Store itu ada aplikasi. Cek bansos gitu aja. Cek bansos. Ya, itu gunanya untuk apa itu? Itu cek untuk bansos. Pendaftaran warga yang ingin dapat bantuan, apapun bantuannya. Masuk di sana, itu nanti muaranya sama, Pak Itong. Jadi hanya saja mungkin Bu Risma atau Bu Mensos itu inovasi biar warga yang mungkin kaku mau ke balai desa bisa mandiri dari rumah untuk mendaftarkan dari rumah keluarganya. ya? Itu tidak harus kepala keluarga, tetangga, kita, jenengan juga bisa. Tapi yang dimasukkan kembali lagi sama, foto tampak depan. Kalau kita lihat di situ sama, ada foto tampak depan, foto diri 3x4 ke atas, sama foto kakaknya itu, kartu keluarga. Ini ada pertanyaan ini Mas Mahfur dari yang sedang mengikuti bincang-bincang kita. Pertanyaannya adalah, tolong sampaikan pada narasumber, bisakah kami yang adminduknya masih mengikuti orang tua bisa menjadi peserta? Oh gitu ya. Jadi kalau ini kembali lagi, jadi kalau orang hamil itu kan melahirkan kan seperti itu. Setelah 9 bulan kan melahirkan. Betul. Sama dengan data kemiskinan, Pak. Data terpadu keluarga induk itu nanti akan begitu pecah kakak, mereka sudah punya data terpadu, Pak itu. Ini persoalannya kan belum pecah kakak, masih belum. ngikut. Ya. Indah, ini kan rencana kan mau pecah. Ya kalau rencana enggak usah pecah saja. Dia nggak nyampaikan kok punya gitu rencana. ya? Iya. Nggak. Dia cuma tanya kayak gitu. Kalau ilustrasinya adalah, setahu saya di aturan di DTKS itu kan setiap keluarga itu kan punya ID atau nomor identitas di kemiskinan, Pak. Jadi kepala keluarga, kemudian anggota keluarganya ada 4. Itu nomornya beda-beda, 1, 2, 3. Ketika mereka pecah kakak, otomatis mereka akan ngikut di kartu keluarga yang baru dengan basis data nomor ID yang baru, Pak. Kasihan ya. Jadi istilahnya ini kemiskinan menurun, Pak. Bukan menurun angkanya, tapi menurun kepada anaknya, Pak itu. Kasihan ya. Orang miskin ternyata punya kan ID. Enak, Pak. Sudah punya warisan kemiskinan. Orang kaya nggak punya ID tapi kan. Orang kaya punya pajak NPWP kan. Kalau orang miskin punya ID, kalau dia punya rumah sendiri kan juga kena pajak bumi bangunan juga ya. Iya. Tapi kan kalau miskin pajaknya kan beda, Pak. Oh beda ya? Iya kan, hanya 2.000 atau berapa kan, ukuran rumahnya kan tidak boleh, lantai yang ditempati kan, masa ada orang miskin menempati rumah ukuran 6x7 kan tidak mungkin, Pak. Pasti mereka adalah orang miskin nggak boleh lah punya rumah lebih dari 6x7 ya. Ya itu berarti namanya orang kaya yang pura-pura miskin tadi. Oh iya. Oke. Satu kali lagi, ya, Mas Mahfur, ini ada penanya. Tetangga saya dari @Nurhadi. Oh iya. Dari akun @Nurhadi itu bertanya begini. Tetangga saya pada bulan Januari 2024 sudah tidak mendapatkan program PKH tanpa ada penjelasan. Mengapa? Oh gitu ya. Ya, kira-kira bagaimana Mas Mahfud? Kalau Januari kan belum cair, Pak. Februari itu nanti cairnya. Mungkin ini mungkin maksudnya sampai mulai Januari nggak terima gitu. Jadi bagi warga yang sudah menerima itu kan mereka sudah terima toh? Sudah punya kartu KKS. Iya, sebelumnya punya. Kalau yang sudah punya kartu KKS, karena yang tadi saya sampaikan pemutahiran itu
datanya adalah dinamis tiap bulan. Maka silakan dicek ke operator DTKS, Pak. Jadi fungsinya desa tadi itu, Pak. Jadi tidak melulu ke pendamping tugas. Jadi kalau ada KPM yang tidak berkendala, mendapatkan, istilahnya seperti itu bisa menanyakan kenapa. Jadi ke operator. Itu nanti bisa dicek, Pak. Jadi riwayat SK atau riwayat mereka mencairkan di mana, ataupun misalkan ada KPM saya yang ngaku sampai nggak cair loh, ini loh sampai sudah transaksi tanggalnya, itu saya lacak di digitalnya ada, Pak. Atau mungkin warga tersebut, misalkan siapa yang penanya tadi, mungkin atau yang ditanyakan itu adalah satu, secara updating data karena kita sudah online, datanya screening dengan Dispenduk, kemudian dengan sekolahan, dengan Dapodiknya kalau yang di Dinas Pendidikan, atau kalau yang di Madrasah Kemenak itu dengan EMIS. Nah itu mereka diupdate oleh operator yang tadinya lulus, sudah otomatis kan kalau sudah SMA kan tidak bisa lagi, Pak. Kuliah kan tidak bisa, iya. Misalkan sudah berarti lulus. Sampai dengan SMA ya? Sampai dengan SMA. Jadi SD anak mulai hamil, kalau mulai hamil, mulai 1000 HPK. Nah, 1000 HPK, kemudian 6 tahun itu masih dapat bantuan. Terus kemudian anak SD, SMP, SMA. Kalau yang kuliah itu ada tidak masuk di kita sudah. Tapi kartu tersebut, kartu penerima programnya bisa dimanfaatkan daftar di KIP kuliah. Seperti itu. Wah. Ya, jadi kompleks, Pak. Permasalahannya kompleks. Saya tidak bisa menilai bahwa permasalahan itu kenapa. Satu, karena mungkin Adminduk sudah tidak valid dengan Dispenduk. Bisa jadi tidak cair. Oh bisa ya Adminduk tidak valid itu? Iya, jadi kalau dikatakan wajib data bayar dari kementerian, belum tentu nanti di bank lolos screeningnya. Jadi istilahnya bank itu tidak mau mencarikan kalau Adminduknya kan tidak valid, Pak itu. Jadi yang kedua, mungkin anaknya sudah lulus sekolah, tapi mereka, loh saya tidak cair, Pak, padahal anak saya masih sekolah. Itu yang perlu diupdate di operator desa, permasalahan seperti itu. Jadi kompleks sekali permasalahannya. Orang miskin itu kadang-kadang takut mengurusi Adminduk. Padahal kalau melihat dari yang disampaikan oleh Mas Mahfud tadi, Adminduk menjadi pokok, ya? Salah satu kebutuhan untuk pengurusan bantuan-bantuan sosial begitu ya. Iya, bukan bansos saja ya, untuk keperluan yang lain. Untuk keperluan yang lain juga, karena untuk urusan kesehatan juga butuh itu. Nah, Mas Mahfud, di penghujung acara ini karena banyak warga miskin kita yang belum tahu dirinya di klaster berapa dan sebagainya. Mungkin Mas Mahfud bisa menyampaikan bagaimana caranya agar mereka mendapatkan bantuan-bantuan dari negara sebagai haknya. Atas komitmen negara ini didirikan, salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Silakan Mas Mahfud. Jadi kalau berbicara bansos itu kan sebenarnya ya kembali lagi kepada kemampuan negara untuk memberikan bantuan. Memang jaminan negara itu kan bukan hanya bantuan sosial, tapi hanya mungkin kalau di wilayah nelayan, di wilayah saya itu, Pak, ada bantuan untuk perumahan, kan seperti itu, dari menteri yang lain. Tapi untuk warga-warga yang ingin mendapatkan bantuan yang jadi booming atau trending di masyarakat kan karena uang tunainya kan. Diam-diam dapat uang tunai, yaitu yang kami sarankan bahwa bantuan itu tidak melulu nanti akan tetap. Jadi yang dapat PKH selamanya dapat, enggak juga. Jadi bantuan itu jadikan sebagai motivasi untuk memperbaiki diri kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita bergantung kepada bantuan. Iya kalau yang bantu ada, kalau sudah tidak ada, ini kan seperti itu. Sama dengan orang berusaha menjadi baik kan belum tentu dia akan kembali lagi ke jalan yang tidak baik tadi kan. Jadi sama dengan program Keluarga Harapan ini, diharapkan masyarakat yang sudah melakukan program ini, Pak, jadi mereka keluar dari program Keluarga Harapan, gantian kepada program keluarga yang lain. Karena masih banyak, dari 25% tadi masih tidak tertangani semua oleh bantuan ini. Terus bagi yang pengen bantuan tadi itu sudah, silahkan kalau memang merasa pengen mendapatkan, tapi nanti malu, silakan datang ke kami. Kalau di kecamatan itu ada yang namanya sekretariat Puskesos, Pak. Oh punya ya, punya sekretariat? Ada. Kalau di Bogor kebetulan ada, kami di belakang kantor kecamatan, di sebelah PKK, silakan datang ke sana. Bantuannya tidak cair, silakan kita datang, kita cek, kita analisa kenapa kok tidak cair. Wah, ini informasi penting. Silakan teman-teman persepsi, jika ada tetangga yang mereka miskin, terkendala dengan bantuan-bantuannya, selama dia menjadi KPM bisa menghubungi kawan-kawan PKH di masing-masing kecamatan. Ada tambahan lagi, Pak. Apa itu? Iya, jadi kalau warga masyarakat mungkin ini kan sinergi dari pemerintah daerah, dari Kabupaten Jember,
itu Kemensos itu ada yang namanya atensi, Pak. Atensi, Bantuan perhatian. atensi. Iya, atensi atau bantuan yang warga yang kurang mampu, yang belum masuk, silakan nanti juga sama datang ke Puskesmas, kita ajukan langsung, tidak melalui pemerintah desa, langsung kita ke Kemensos, itu ada atensi. Ini tambahan ya? Tambahan. Berarti masyarakat miskin tidak perlu di balai desa itu ya? Nggak perlu. Langsung menghubungi kawan-kawan PKH Puskesmas yang ada di kecamatan. PKH ya? Iya. Nah, yang ada di kecamatan nanti akan dibantu untuk mendaftarkan. Wah, siapa tahu rezeki kan. Keren. Iya. Sip. Tapi kembali lagi ya, prinsipnya ini bantuan yen duwe ono atau yen barangnya ada. Tapi yang namanya berusaha kan pasti dapat. Kalau tidak berusaha kan tidak dapat apa-apa, Pak. Mati urip jangan sampai menjadi orang miskin. Ojo jangan, ada istilah Jawa itu, Pak. Ojo nerimo ing apa itu? Ojo nerimo ing pantum kan, seperti itu. Iya. Terima kasih Ya, Mas Mafur. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.